Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah kajian ba'da subuh yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, sekaligus dicintai oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan kepada Allah. Yang pertama kesehatan, yang kedua umur panjang yang bermanfaat, sehingga kalau panjenengan bisa rawuh dalam menambah ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita terima bisa bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan yang dirahmati Allah. Yang kedua, salawat salam yang selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang insya Allah kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumul kiamat kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya pagi ini mengambil tema tentang masjid. Pertanyaannya yang pertama, masjid itu apa? Yang kedua, fungsinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara bahasa bahwa masjid itu adalah tempat ibadah sholat sebagai baitullah. Yang kedua, fungsinya, yang pertama sebagai media dakwah, yang kedua sebagai syiar Islam, yang ketiga sebagai pusat pendidikan, berikut adalah sebagai dakwah bil hal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai media dakwah, media dakwah yang berupa masjid ini adalah yang pertama itu dipahami lewat infrastruktur, artinya bangunan masjidnya. Yang kedua sebagai syiar Islam. Di dalam masjid itu paling tidak harus ada, kalau Al-Quran wajib, akan lebih afdol apabila sebagai pusaka, artinya perpustakaan. Berikutnya adalah pusat pendidikan. Paling tidak masjid itu bisa digunakan sebagai baca tulis dan lain sebagainya. Kemudian sebagai dakwah bil hal, artinya mengumpulkan segala ide gagasan untuk disampaikan kepada orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya memulai bahwa masjid yang merupakan 4 hal tadi. Yang pertama, kembali kepada yang pernah saya sampaikan, bahwa syukur itu ada 3 hal. Yang pertama hati, ucapan, kemudian tindakan. 1, 2 ini sifatnya tunggal, artinya untuk diri kita sendiri. Namun demikian ada yang syukur berupa tindakan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang pertama, penguatan Rabbana atina fid dunya hasanah, yang artinya ya Tuhan kami, ya Allah, berilah saya kehidupan di dunia yang baik. Pengertian baik ini menurut beberapa tafsir, Ibnu Katsir diantaranya adalah mapankanlah kita ini selama di dunia. Artinya kita peroleh dari rezeki yang halal, rezeki yang melimpah. Kemudian ketika kita mendapat rezeki yang halal, rezeki yang melimpah, maka bisa kita gunakan untuk infak dan sedekah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika turun ayat ini sebetulnya insan manusia itu di dalam pendidikan sudah diajarkan ini, karena di sini ada membandingkan 3 responden. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah saya kehidupan di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, yang kedua. Yang ketiga, wa qina azabannar. 3 responden ini kalau menurut pendidikan formal sebetulnya pembelajaran kita itu sudah tingkat doktor. Inilah Bapak Ibu sebagai acuan. Kemudian kembali kepada fungsi masjid dan bangunan infrastruktur. Saya akan menceritakan 3 hal yang pernah saya alami. Yang pertama, kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu di Al-Fatah itu mengambil JIO-nya Jogokaryan. Untuk apa? Yang pertama untuk studi banding. Yang kedua, saya mengambil dari Al-Fatah yang sedang viral. Kemudian yang ketiga, saya mengambil masjid yang terpadu milik Perserikatan adalah di Dahlan. Yang pertama dulu, saat itu saya langsung dengan namanya saya lupa, 4 tahun yang lalu, itu mengapa Al-Fatah tertarik kepada Jogokaryan. Jogokaryan itu adalah tempat satu perkampungan, dan di situ adalah awalnya itu terdiri dari Nun Sewu, kalau di sini ya Abangan lah. Ini ceritanya langsung saya sadar dari yang menyampaikan itu, mungkin termasuk Pak Fakih Nderek waktu itu ya. Mereka sampaikan bahwa di masjid itu takmirnya berangan-angan piye cara Tulungagung demikian supaya masjid itu berkembang dengan baik. Akhirnya beliau bekerja dengan anak-anak kuliahan tentang masjid itu apa dan bagaimana. Akhirnya kesimpulan yang pertama, bahwa di dalam masjid itu harus ada magnetnya. Magnet yang dimaksud bisa berupa fisik bangunan, yang kedua bisa berupa yang lain. Contoh yang pertama, ketiga-tiganya ini, yang pertama bangunannya sebetulnya di Jogokaryan itu tidak elek lah, katakan kelas menengah, tapi ada satu magnet. Yang pertama magnetnya itu adalah infak dan sedekah habis sehari, walaupun itu melalui perjalanan yang panjang. Diarahnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah di Al-Fatah. Saya itu menjadi jamaah Al-Fatah sekitar 10 tahun, jadi agak tahu. Kemarin jelalah kesana ngalah 2 atau 3 hari yang lalu, ketika saya jamaah di sana,
itu kebetulan kok yo ada orang dua kanan kiri itu mendampingi, bukan ya kebetulannya adalah yang sebelah kanan itu piantun dari Tegal, yang kedua itu piantun dari Blitar. Pertanyaannya sama, bahkan yang dari Tegal itu mau ke Surabaya, kemudian mumpung lewati Jawa Timur Tulungagung, maka mencari tempat penginapan di Hotel Surakarta. Diceritakan saya, tujuannya hanya ingin tahu apa benar bahwa Al-Fatah itu seperti yang pernah saya lihat di YouTube. Yang pertama, setelah saya buka YouTube, itu ada beberapa YouTuber. Satu diantaranya setelah saya lihat YouTuber itu informasinya demikian, saya coba bertanya, apa betul Pak Triyono seperti yang ada di YouTube itu bahwa Al-Fatah itu versi yang pertama ada yang mengatakan habisnya 105 miliar, yang kedua di channel lain itu 80 miliar. Kemudian apa benar bahwa Pak Haji Trimo itu mewakafkan kepada Muhammadiyah itu sebanyak 12 SPBU? Ada yang mengatakan 8 SPBU. Kemudian ditambah lagi menginfakkan 10 miliar kepada lainnya. Yang saya ketahui bahwa channelnya ini tidak benar. Masalahnya menyebutkan di sini apa? PP. Berarti PP itu kan artinya pengurus pusat. Channelnya itu mengatakan demikian. PP Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung. Nah, ini berarti kurang profesional dan itu letak kesalahannya bagi yang tahu definisinya. Mestinya kalau betul, yang betul mewakafkan kepada PDM. Ini Pak Imam, ini pakarnya dari sini. Sehingga apa? Kebetulan saya yang di sana juga saya katakan tidak benar. Yang benar ya setahu saya tidak seperti itu, Pak. Yang pertama jawabannya adalah bahwa tidak benar habisnya sekitar 80 sampai dengan 100 M, tidak benar. Kemudian saya jawab yang kedua, apa betul mewakafkan kepada disebutkan PP Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung? Tidak benar. Kemudian apa betul mewakafkan 10 miliar kepada PP Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung? Ketiganya tidak benar. Setahu saya tidak seperti itu. Ketika Pak Trimo itu misalnya proyek besar dicor begitu, yang nemani Pak Trimo itu hanya saya, Pak Win, kadang-kadang Pak Wahono. Jadi agak tahu. Kiswahnya itu apa betul asli Pak Tri? Betul, kalau kiswahnya asli. Pak Trimo dawuh kiswah itu harganya sekitar 6,8, memang betul. Saya waktu itu tahu nyelnya, ketika baru datang saya ditunjukkan, loh Pak Tri, kiswah asli. Itu pun kiswah itu pembuatan tahun 2014, itu guntingannya. Jadi guntingannya Ka'bah yang dibuat tahun 2014 betul, terbuat dari emas asli betul. Itulah Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, ada informasi yang tidak benar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, melihat fungsi masjid yang pertama sebagai tempat ibadah, sholat utamanya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, iya. Kemudian sebagai media dakwah,
infrastrukturnya. Satu contoh yang saya ambil tadi, infrastruktur itu adalah merupakan magnet, iya. Kemudian apakah yang lain ada? Misalnya kalau panjenengan di Baitur Rahman Blitar itu bangunan fisiknya, kalau saya menilai itu masih baik Al-Muslimun perempatan itu, tapi ada magnet. Magnetnya apa? Zuhur dengan asar waktu itu saya mencoba ke sana sekitar 3-4 kali, bahkan saya tahu persis sampai dengan bisa ngomong-ngomong dengan kepala rumah tangganya. Ada satu magnet yang pertama adalah berupa nasi kotak untuk zuhurnya. Nasi kotak itu harganya waktu itu ya 3-4 tahun yang lalu itu sekitar 25 sampai dengan 35, dikemas baik memang. Itu magnet yang pertama, dan itu takmirnya menyediakan sekitar 200 sampai dengan 300. Pertanyaannya, apakah magnet itu merupakan suatu hal yang menarik? Betul jawabnya. Saya bertanya kepada takmirnya, Mas kira-kira jamaah sing asli piro? Sekitar 1-2 soft, Mas. Jadi sekitar 50 sampai dengan 100 lah paling banyak. Nah ini jamaahnya tetap. Kemudian yang lain saya melihat di situ biasanya maaf ada sales, kemudian ada honorer dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu magnet yang pertama. Kemudian magnet yang kedua itu di sana itu dari mukena sampai dengan sarung itu sekali pakai. Jadi ketika panjenengan ngagem sarung di sana itu dipakai kemudian masuk kepada laundry. Itulah Ibu Bapak, kalau dikatakan masjid itu sebagai media, iya. Kemudian masjid itu sebagai dakwah bil hal. Artinya dari infrastruktur yang baik itu bisa menarik magnet untuk berjamaah. Endingnya apa? Hasil akhir, ketika seorang takmir bisa memberikan sesuatu yang terbaik, itu endingnya pada infak dan sedekah. Itulah Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, fungsi yang pertama, fungsi yang kedua. Kemudian yang pernah saya alami itu di masjid yang terbaru punya Pak Imam PDM itu yang ada di Dahlan 3 hari yang lalu. Itu potongan cerita demikian. Di sana itu masjidnya ya sudah bagus, kemudian lokasinya memang betul bagus di depan SPBU Jepun. Tapi jamaahnya itu yang pasti saya, Pak Imam dengan Pak Bambang. Pak Bambang itu ketika maghrib dan isya di Al-Azhar, sehingga yang pasti ada saya dengan Pak Bambang. Yang kemarin Pak Imam Darawo saya di WA, Pak Tri kendalikan di Ahmad Dahlan. Tetapi Ibu Bapak yang dirahmati Allah, biasanya maghrib itu banyak jamaahnya, musafir terutama, dan itu bermacam-macam. Ada 3 cerita yang unik. Yang pertama misalnya ketika sholat subuh sudah diazani, itu ada anak muda si ujuk-ujuk tidur di masjid. Nah, kemudian oleh Bang Nasar ini diingatkan, Mas waktunya subuh. Lah itu kok tangi, kemudian melayu di atas tidur. Nah, setelah saya cek, ternyata saya tunggu sampai dengan ke 7:30. Kemudian saya ingatkan. Itu yang pertama yang unik. Kemudian yang kedua itu ada nom-noman 4 curing hobi sepeda motor. Ada 2 sepeda motor, waktunya sholat isya. Ketika waktunya sholat isya yang 2 ini, Mas waktunya isya, Mas saiki yo sholat isya sih, terus engko wong dibreng-breng seperti itu, breng gitu kan saya datang.
Yang dua itu Isa salat Isa. Loh yang dua yang bawa sepeda motor ini kok ya sepeda ini tuas dituntun itu saya lihat di SPBU itu. Nah, terus yang ketiga Bapak yang dirahmati Allah, 3 hari yang lalu itu ada anak kecil usia SMP kelas 1. Setelah sholat Isya, anak itu ditelondakan itu Pak Imam, kok nangis begitu gugup. Kemudian saya dekati, tuambang gugup. Akhirnya setelah gugup selesai, wis saiki saya tanya, omamu ndi? Galek Karang Sopo. Wis saiki adu sose, kemudian grujukan dan seterusnya. Bahkan itu saya YouTube-kan ya. Anak itu namanya Panji, rumahnya Karang Sopo Tenggalek. Kemudian mulai jam 5 sampai dengan Isya itu pokoknya meluwakungitan lah, berarti di dahlan itu. Kemudian setelah saya tanya, kemudian kelihatannya saya tanya, terus kowe mau kisinan nopo le? Nggih dereng nopo-nopo. Saya belikan makanan, waktu itu 2 bungkus telas, berarti anak itu sangat lapar. Akhirnya saya dengan Pak Imam, saiki alamatnya iki jelalai Pak Imam, itu koordinasi dengan temannya yang ada, karena di Karangsopo. Jelalai, temannya itu kok kenal ibunya. Nah, berarti saat itu langkah saya yang pertama Pak Tri Bingko, langkah pertama dititipin yang polsek, lek ndak teridentifikasi. Yang kedua itu di panti. Oke. Nah, setelah itu ternyata iso nyambung. Saya tunggu sampai dengan jam 10:30, ibunya datang dan seterusnya ketemu. Setelah ketemu, karena identitasnya jelas, desanya jelas, sekolahnya jelas, namanya jelas, ibunya jelas, akhirnya dipapak oleh ibunya di situ. Bapak yang dirahmati oleh Allah, dari 3 cerita ini bahwa ketika kita mengambil contoh tadi, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa kita. Dan doa ini paling sering dibaca Rasulullah. Hadisnya Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Anas. Konotasinya apa? Konotasinya sebetulnya dari doa ini mengapa sampai dengan Rasulullah itu paling sering, berarti paling sering di sini ada pengertian paling sering dibaca. Urgensinya pada apa? Pada kita itu berdoa kepada Allah menurut tafsir Al-Ibah bahwa ya Allah, berilah saya kehidupan di dunia ini yang baik, dari rezeki yang halal, kemudian rezeki yang melimpah, dan rezeki ini ketika kita infak dan sedekahnya itu bisa lebih banyak. Kemudian yang kedua, ini adalah awal kehidupan manusia itu di dunia. Makanya bahasa di Unmuh, bahkan saya mempunyai sahabat itu dari Tionghoa, anaknya itu disekolahkan di Fakultas Kedokteran Unmuh Surabaya. Kebunapitan universitas itu apabila Departemen Pendidikan Tinggi sudah mengizinkan bahwa fakultas itu ada kedokteran. Artinya demikian, ketika organisasi kita itu terstruktur, maka orang lain non-Islam pun bisa menikmati. Itulah Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Maka pesannya Ketua Umum PP Muhammadiyah, kita itu jangan sok paling syar'i
kita itu ojo sok paling sunnah, yang penting organisasi kita itu kita wujudkan bahwa Islam yang berkemajuan itu adalah yang bisa menolong orang lain, seperti yang pernah saya bahas. Sholat saja belum cukup, kemudian infak saja belum cukup, zikir saja belum cukup. Supaya masuk secara kafah, maka tapi dengan syarat loh ya, yang 1, 2, 3 itu jangan ditinggalkan, jangan mengambil enaknya. Artinya ketika kita sudah melaksanakan 3 hal, yang paling penting sudahkah kita menolong kepada orang lain. Makanya Biaya Madahlan itu mengaspirasikan bahwa yang namanya al-ma'un itu diajarkan kepada santrinya 3 bulan. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan amal usaha perserikatan kita akan bisa berguna bagi masyarakat, dan kita akan paling tidak itu berguna bagi keluarga saudara Putrowayah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.